Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Denda Mulianti, NIM C1A 020055. Saya Muhammad Rusidin dengan NIM C1A 020023. Saya Septi Nurwanti dengan NIM C1A 020025. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi karya ilmiah kami, penggunaan fintech lending yang aman dan legal oleh masyarakat se-Indonesia. Bapak Mehmet Surdayanto yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, kehadiran fintech lending atau fintech pendanaan bersama telah memberikan banyak kemudahan bagi kita dalam mengakses layanan keuangan, khususnya bagi mereka yang unbankable, dikarenakan minimnya ketersediaan layanan dari lembaga keuangan maupun ketidakcukupan dokumen administrasi pendukungnya. Akan tetapi, agar tujuan konsumen dapat terpenuhi dengan baik dalam menggunakan fintech lending seperti yang diharapkan, sangat penting akan keamanan dan itu sendiri. Financial teknologi atau fintech lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman di mana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman, dan modern. Salah satu layanan fintech yang mendapatkan perhatian adalah layanan peer-to-peer lending atau fintech lending. Fintech lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga bulan April ini sudah tercatat 3.198 fintech yang telah diblokir karena tidak memiliki izin atau ilegal. Selain legal atau sudah terdaftar di OJK, kriteria fintech lending yang wajib diketahui lainnya ialah dapat memberikan rasa aman dan melindungi para konsumennya. Perlindungan konsumen fintech lending sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kepercayaan mereka dalam bertransaksi dengan layanan ini. Rasa aman dan kepercayaan tersebut akan menumbuhkan industri keuangan dan menggerakkan sektor-sektor yang terdampak pandemi lewat skema pinjaman yang diajukan para konsumen. Fintech lending berpeluang turut menyediakan layanan jasa keuangan ke lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan jasa keuangan konvensional, seperti misalnya bank. Akses ke ponsel dan internet dapat membantu mengatasi masalah yang terkait dengan layanan keuangan tradisional. 2/3 masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rekening bank memiliki akses ke telepon seluler, dapat mengakses layanan keuangan digital, termasuk fintech lending dan produk fintech lainnya. Oleh sebab itu, keamanan dan kelegalan layanan fintech lending yang dipilih sangat penting diketahui oleh masyarakat se-Indonesia agar dalam menggunakan layanannya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penipuan yang bisa membawa sebuah Fintech lending atau pinjaman online ini memang dasarnya dibuat untuk memudahkan para masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan keamanan oleh pemerintah karena diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Walaupun demikian, masih terdapat berupa kasus-kasus fintech lending ilegal yang marak terjadi. Seperti baru-baru ini, kasus yang terjadi tentang fintech lending ilegal yang menjerat seorang guru TK di Malang bernama Susmiati yang menjadi korban pinjaman online atau pinjol. Dalam kasus tersebut, Susmiati selaku korban menyampaikan bahwa dirinya telah meminjam melalui 19 fintech lending ilegal dan 5 fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK. Total pinjamannya pun mencapai sekitar 35 juta rupiah dengan rincian 29 juta rupiah di fintech lending ilegal dan 6 juta rupiah di fintech lending resmi. Di sini OJK memfasilitasi penyelesaian kewajiban Susmiati pada fintech yang legal dan akan berkoordinasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPBI mengenai kemungkinan adanya pelanggaran pelayanan yang dilakukan terhadap Susmiati. Selain itu, terdapat kasus-kasus lainnya mengenai fintech lending ini. Di antaranya, kasus seorang supir angkot di Padang, Sumatera Barat berinisial NF, 38 tahun, yang nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon kelapa. Menurut keterangan saksi, korban terlilit masalah utang dengan pinjaman online. Korban pernah menceritakan terjadi peneroran akibat permasalahan uang tersebut. Selanjutnya ada kasus Piloan. Polri menetapkan 4 karyawan perusahaan fintech peer-to-peer lending ilegal, yaitu Piloan, sebagai tersangka. Mereka terlibat dalam kasus pornografi, pengancaman, asusila, ancaman kekerasan,
dan menakut-nakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke nasabahnya. Pilawan adalah fintech peer-to-peer lending milik PT Fir Teknologi Indonesia. Kasus pilawan ini adalah kasus penagihan tidak beretika aplikasi fintech ilegal di Indonesia pertama yang ditangani oleh Polri. Lalu bagaimana dengan tawaran pinjaman online via SMS yang dilakukan fintech lending ilegal? Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, masyarakat harus berhati-hati pada pinjaman yang ditawarkan oleh pesan singkat SMS. Pasalnya, pinjaman online ilegal yang terdaftar maupun berizin di OJK dilarang untuk menawarkan pinjaman melalui SMS. Sehingga bisa dipastikan jika ada penawaran pinjaman dana fintech lending melalui SMS, berarti itu dilakukan oleh fintech lending ilegal yang sebaiknya dihindari oleh masyarakat. Untuk mengatasi maraknya layanan fintech lending ilegal, diperlukan beberapa pencegahan dan upaya. Untuk mencegah penggunaan lending yang ilegal, masyarakat dapat memulai dengan 3C. Apa itu 3C? C yang pertama itu cek legalitasnya. Pastikan terlebih dahulu fintech lending yang akan dimanfaatkan. Apakah telah mengantongi surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau belum? Hal itu dapat diakses informasinya melalui website www.ojk.go.id atau dengan call center OJK 157 atau melalui email OJK yaitu konsumen@ojk.go.id. C yang kedua itu camilan. Camilan itu kamera, mikrofon, dan location yang boleh diakses oleh fintech penyelenggara. Website atau aplikasi dari fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK tidak diperbolehkan meminta akses secara otomatis atas data yang diperangkat penggunaan selain kamera, mikrofon, dan lokasi. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk melindungi penggunaan fintech lending dari penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan yang tidak bertanggung jawab selama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum diterbitkan oleh pemerintah. Cicilan maksimal 30% dari pendapatan, yaitu C yang ketiga. Pastikan terlebih dahulu ketika melakukan pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Perlu diperhatikan bahwa prepayment capacity atau kemampuan membayar cicilan per bulannya tidak lebih dari 30% dari pendapatan. Usahakan dana tambahan yang diperoleh tersebut untuk dilakukan sesuatu sifatnya yang produktif. Misalnya untuk membuka usaha atau meningkatkan skala usaha, bukan untuk konsumtif. Sehingga memiliki harapan untuk dapat meningkatkan sumber penghasilan ke depannya. Dengan adanya pencegahan penggunaan layanan fintech lending tersebut, maka diharapkan kepada masyarakat dapat menggunakan layanan pinjaman online yang legal. Dan mengingat maraknya kasus layanan fintech lending yang ilegal, maka diperlukan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Upaya yang pertama yaitu perlu adanya sinergi kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dengan OJK dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Saat ini OJK melalui Satgasnya telah membuat langkah pencegahan tersebut terhadap layanan pinjaman online ilegal. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman online yang ilegal kepada masyarakat. Lalu, masyarakat mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya, kemudian menyampaikan laporan kepada kepolisian. Upaya yang kedua yang adanya peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital atau teknologi. Masyarakat perlu ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman online tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman online, terutama pada layanan pinjaman online ilegal tidak terdaftar di OJK. Saat ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPBI telah melakukan literasi kepada masyarakat di berbagai daerah agar masyarakat memiliki pemahaman tentang cara memilih pinjaman online yang aman. Upaya yang ketiga yaitu perlunya evaluasi mekanisme perizinan oleh OJK atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di OJK, sama halnya dengan aturan mengenai sanksi berdasarkan POJK nomor 77 / POJK
01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK nomor 13/POJK 02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK juga hanya berwenang untuk melakukan pengawasan pada perusahaan layanan fintech lending yang telah terdaftar di OJK. Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal dapat dimungkinkan muncul akibat mekanisme perizinan di OJK yang terlalu sulit. Hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran bagi perusahaan layanan fintech lending. Jadi upaya yang tadi dijelaskan OJK dan pemerintah sangat penting dalam mengatasi layanan fintech lending ilegal. Namun terkait dengan perlunya aturan yang khusus mengatasi layanan fintech lending ilegal, OJK dan pemerintah memerlukan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi 11 dapat menjalankan fungsi legalisasi dan pengawasan untuk mengawal adanya regulasi khusus untuk mengatasi layanan fintech lending ilegal. Demikian pemaparan diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.